rendahnya menurunnya indeks demokrasi kita itu partai-partai politik itu bertanggung jawab. Nah, rakyat harus cerdas. Jadi rakyat harus jeli. Nah, jadi kalau tadi dibilang bagaimana ini? Rakyat harus jeli, rakyat harus cerdas. Apakah partai-partai politik yang ada itu memperjuangkan hak kebebasan mereka berbicara, misalnya gitu? Kenapa kok rame-rame seperti setuju dengan pembungkaman? Ini kan setback. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, edisi akhir tahun 2022. Banyak catatan yang menarik untuk ditelaah dalam perjalanan tahun 2022 ini. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan menyongsong tahun politik 2023. Kali ini kita akan coba menelaah bersama dengan Dr. Haji M.S. Kaban seputar perkembangan indeks demokrasi kita, termasuk di dalamnya adalah perilaku politik para elit pemegang kekuasaan. Apa saja yang menarik untuk ditelaah? Langsung saja kita jumpai Dr. Haji M.S. Kaban. Bang Kaban, ini 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Apa yang Pak Kaban catat di tahun 2022 ini dalam konteks perkembangan indeks demokrasi kita, termasuk juga apa catatan-catatan penting perilaku politik para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan di pemerintahan maupun kekuasaan di parlemen. Kira-kira apa, Bang Kaban, yang bisa kita catat dan bisa jadi berdampak pada tahun 2023 ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Jurnal Politik TV yang hari ini kita bisa basuolai. Kita jumpa lagi untuk berbincang-bincang khususnya persoalan-persoalan demokrasi yang kita jalani. Yang jelas begini, kalau dilihat dari angka, ya, angka indeks demokrasi kita antara 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kemudian kita lihat bagaimana indeks demokrasi pada hari ini. Nah, tentu angka-angka ini adalah hasil dari riset, hasil dari survei-survei yang dilakukan oleh banyak institusi penelitian, gitu ya. Nah, sudah tentu kita membandingkannya dari waktu ke waktu, ya. Nah, tetapi itu juga tidak bisa lepas dari siapa yang sedang menjalankan roda kekuasaan, yang dia memiliki komitmen terhadap demokrasi itu sendiri. Nah, sebagaimana kita pahami kan, sebetulnya kan demokrasi ini kesempatan, ya, diberikannya kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ikut berperan di dalam pengelolaan kehidupan bernegara, ya. Nah, jadi partisipasi itu adalah bagian dari pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan berarti di situ ada makna kau diberi kesempatan, kau bebas. Nah, jadi ada memberikan kesempatan, ada kebebasan, dan kemudian ada sistem. Ada sistem yang
membuat orang bisa berpartisipasi, ikut serta. Nah, kemudian sudah tentu ketika dia ikut berpartisipasi, ikut serta tadi di dalam usaha-usaha untuk menyampaikan kepentingan, hasrat-hasrat, ide-ide, gagasan-gagasannya. Nah, peluang-peluang untuk menyampaikan itulah yang selama ini kita maknakan sebagai sebuah demokrasi. Jadi demokrasi ini jalan, ya. Jadi demokrasi ini adalah merupakan jalan untuk sampai kepada pintu gerbang untuk mencapai kekuasaan, kan gitu. Nah, kalau dilihat dari angka-angka indeks demokrasi yang selama ini sudah dikenal, ya, katakanlah dari kebebasan berpendapat, kemudian unjuk rasa dan sebagainya, ya tergantung kepada variabel-variabel apa yang dijadikan dasar. Nah, kelihatannya itu kalau kita lihat dari hasil, ya, report indeks demokrasi dari beberapa institusi riset, ya, prihatin, ya kan, sangat prihatin karena dibandingkan dengan beberapa negara-negara misalnya kan, kita di peringkat ke-52. Nah, jadi kan ini sangat sangat ironis, dari ranking nomor 2, ya kan, dari ranking nomor 2 negara demokrasi terbesar, ya kan, apalagi dengan penduduk mayoritas muslim. Ini loh yang harus diperhatikan. Jadi bahwa Indonesia itulah negara penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dan kemudian itu merespon demokrasinya itu pernah nomor 2 terbesar di dunia, ya kan. Jadi artinya orang menyorot, ya, karena kita bisa melakukan one man one vote dalam pemilihan umum, kemudian berdiri partai-partai politik, kemudian berdiri institusi-institusi yang mengungkapkan ekspresi-ekspresi. Itu sebagai sebuah catatan. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa belas tahun, kemudian sekarang menjadi ranking nomor ke-52, 150 saya kira sekian negara. Ini merupakan dosa sejarah ini, ya. Ini dosa sejarah pembangunan demokrasi dari sebuah kekuasaan, produk demokrasi. Ini ya. Jadi kekuasaan itu dia produk demokrasi, tapi akhirnya mengkebiri demokrasi itu sehingga indeks demokrasinya menjadi rendah. Nah, ini pasti ya bagi orang-orang yang terpanggil, ya, untuk membangun peradaban bernegara yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini adalah kalau bahasa Medannya ponten jelek, ya, pontennya jelek. Jadi angka penilaian prestasinya ini sangat jelek sekali. Ini ada kemunduran. Nah, sayangnya kekuasaan yang diperoleh dari hasil demokrasi yang begitu membanggakan, kita juga semua senang, ya, karena ya bagi kita demokrasi ini adalah jalan, ya, jalan yang saat ini bisa mengakomodir semua gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan. Nah, tapi kemudian dicederai. Nah, dicederai apa? Ada kecenderungan untuk menganggap efektivitas kekuasaan itu, ya, efektivitas kekuasaan, efektivitas melaksanakan kebijakan pemerintah itu, ya, itu dengan demokrasi dianggap lamban, ya, dianggap lamban, tidak signifikan. Nah, jadi agar supaya kelambanan itu, ya, karena demokrasi itu kan mengikuti sistem. Jadi ada sistem, ada
uh, operation prosedur yang harus dipenuhi kan begitu. Nah, itulah yang membuat kita beradab. Nah, tapi kemudian hal-hal seperti itu dijadikan sebagai alasan kemudian ini dianggap tidak efektif, memperlambat dan sebagainya. Nah, sehingga ada kecenderungan menggunakan kekuatan-kekuatan yang otoriter, ya, kekuatan yang sifatnya juga ya kita katakan di luar aturan main ya. Ya, jadi otoriter ini ingin menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang otoriter bahwa kita akan bisa lebih maju. Nah, faktanya tidak. Faktanya tidak, ya. Jadi ada situasi yang sudah berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat itu mulai terdidik, mulai dicerdaskan dia dengan menggagas, ya, mereka diberikan kesempatan. Nah, kemudian itu secara sistematis ingin dibenam, ingin dibungkam, wah itu kontraproduktif. Nah, jadi hari ini indeks prestasi itu adalah buah dari kontraproduktif kebijakan yang melawan arus demokrasi itu sendiri. Apa kabar? Salah satu penyumbang dari peradaban demokrasi kita, banyak publik juga menilai, meragukan ini demokrasi kita ke depan. Salah satunya adalah perilaku penyelenggara kekuasaan demokrasi itu. Salah satunya adalah instrumennya penyelenggara pemilu, KPU misalnya, gitu. Nah, di Tenggarai KPU ini juga turut menyumbang terhambatnya demokrasi. Bahkan Partai Pakaban ini nyaris tak bisa ikut pemilu ini, Partai Umat. Tapi kabarnya setelah melakukan verifikasi ulang akan dikukuhkan, akan diumumkan sebagai peserta pemilu. Insya Allah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Partai Umat bisa ikut pemilu. Poinnya lah Pak Kaban, publik terlanjur curiga ini bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja ini. Komentar Pak Kaban? Iya, jadi memang ini tadi saya katakan bahwa demokrasi itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, ya kan? Nah, ketika misalnya menyoroti persoalan penyelenggaraan pemilu, nah karena pemilu itu adalah merupakan sarana untuk menentukan pilihan, ya kan? Jadi semua komponen masyarakat yang ada di dalam negara kita ini diberikan kesempatan mereka berhimpun, ya, mereka berhimpun katakanlah dengan nama partai politik. Dengan berhimpun di dalam partai politik itu mereka diberikan kebebasan, ya, akan diberikan kesempatan untuk ikut dalam membuat undang-undang bersama-sama dengan pemerintah. Jadi diberi kesempatan semua itu, sepanjang semua komponen-komponen tadi itu mereka ada dalam bingkai konstitusi, kan gitu, undang-undang dasar kita bernegara. Karena undang-undang dasar kita bernegara itu adalah merupakan agreement, kesepakatan kita membangun bangsa ini, ya kan? Nah, kemudian bagaimana operasionalnya? Nah, jadi kalau kita berpaham seperti itu, penyelenggaraan pemilu itu merupakan bagian, ya, katakanlah bagian dari satu institusi dari terselenggaranya demokrasi itu dengan baik, khususnya bagi partai-partai politik. Nah, hanya saja gitu kan, hanya saja memang begini, keberadaan institusi ini, ya, keberadaan institusi ini sudah ada undang-undangnya. Ya, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Nah, tetapi kita juga bisa mengkritisinya bahwa benarkah, gitu kan, benarkah institusi itu independen? Karena bahasanya kan ini ya independen. Benarkah institusi ini independen? Nah,
ya salah satu kritik yang memang perlu dikembangkan terus untuk menjadikan institusi ini dewasa, institusi ini berwibawa. Maka pertanyaan tadi kan, benarkah para komisioner-komisionernya itu adalah orang-orang yang independen? Nah, apa arti independen? Kan gitu. Nah, ini tentu sangat tergantung. Ya. Nah, jadi satu sisi dia dikatakan independen, ya, tetapi dia dipilih oleh DPR. Ya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang perlu dikritisi. Nah, kalau di DPR pemilihannya itu kan sangat tergantung kepada siapa yang kuat. Ya, siapa yang kuat di dalam lobby-lobby, kemudian siapa yang kuat memiliki suara, dialah yang menentukan. Dan bisa aja ada titipan partai politik, ya? Sudah pasti. Nah, jadi maka saya mengatakan, nah kemudian sampai sejauh mana partai-partai politik itu secara bersama-sama bisa saling mengawasi? Ini pertanyaan, gitu. Nah, sehingga akhirnya tanda kutip, kalau misalnya ada kecurigaan bahwa independensi itu hanyalah sekedar kata dan kalimat dalam undang-undang, ya kan, undang-undang pemilihan umum, ya itu tidak bisa disalahkan karena faktanya gitu, faktanya. Nah, jadi ini satu hal yang memang menurut saya ke depan itu institusi penyelenggaraan pemilu itu bagaimana dia lebih dewasa, ya kan? Bagaimana dia lebih berwibawa di depan semua partai-partai politik, dan partai-partai politik tidak ada satupun partai-partai politik yang merasa dia katakanlah dikerjain. Nah, ini satu proses. Nah, kita akan jadi, kenapa saya selalu mengatakan kenapa kita masih belum bisa mematahkan legenda pemilu 55. Nah, apalagi ke depan ini kita masuk ke dalam satu situasi yang sama sekali belum punya pengalaman. Ya, pemilu serentak, ya kan? Nah, pemilu serentak, nah, kita belum ada pilih presiden, pilih parlemen, ya. Belum ada pengalamannya nih. Nah, ini nggak boleh main-main. Ini tidak boleh main-main. Ini taruhannya harga diri bangsa, ya, dan juga taruhannya adalah bagaimana institusi ini, kalau penyelenggara pemilu sekali ini dia melakukan sesuatu yang fatal, bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin orang akan semakin pesimis dengan demokrasi di negara kita ini. Nah, sudah tentu ini kita tidak inginkan, gitu ya. Nah, jadi ini semua harus menumbuhkan bagaimana kita sebagai bangsa harus optimis, ya, harus optimis bisa mengatasi pernik-pernik yang sekarang sedang ada dalam proses demokrasi kita. Tahapan proses demokrasi, kita akan segera memasuki tahapan-tahapan pemilu di 2024. Nah, tahun 2023 ini kan tahun krusial juga ini. Ke depan ini Pak Gaban, di tahun 2023 ini memasuki tahapan-tahapan pemilu ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan publik ini? Jadi gini, Bang Adi, saya coba melihat proses. Jadi kalau inputnya sampah, ya, kalau inputnya sampah, artinya inputnya jelek, maka mau dibikin seperti apapun, outputnya pasti akan jelek. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa kata-kata indeks demokrasi itu jelek, ya kan? Nah, ini harusnya dijadikan sebagai suatu trigger bagaimana supaya indeks demokrasi itu menjadi lebih bagus. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah
Kalau indeks demokrasinya jelek, itu bukan tidak mungkin, ya, hasil dari sebuah proses seleksi. Nah, hasil proses seleksi yang jelek juga. Karena coba perhatikan, semua partai-partai politik ikut, ya kan, ikut di dalam proses rekrutmen, seleksi, kemudian ikut pemilihan umum. Nah, kemudian mereka terpilih jadi anggota parlemen, lalu indeks demokrasinya turun. Kan ini harus dikritisi ini. Nah, bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin indeks demokrasinya turun karena anggota-anggota parlemen tidak berfungsi, tidak berperan. Partai-partai politik juga tidak memerankan diri sebagai partai politik. Dia menjadi partai pengikut. Jadi partai pengikut penguasa. Menurut saya ini merusak demokrasi. Ya, karena kan partai politik itu dia menentukan, ya kan? Nah, tapi kemudian indeks demokrasinya, karena keberadaan partai-partai politik itu kan buah dari demokrasi, kan gitu. Nah, lalu kemudian proses selanjutnya indeks turun. Ini berarti peran dan fungsi dari rekrutmen, fungsi dari partai politik tidak seperti yang diharapkan. Nah, misalnya seperti lahirlah undang-undang pembungkaman kebebasan. Nah, coba, ya kan? Dan DPR setuju. Kemudian mendikotomikan antara kebebasan berpendapat dengan kata-kata menghujat dan sebagainya. Ya kan? Dalam dunia politik, what wrong? Apa yang salah? Bahkan campaign menyerang lawan politik juga nggak ada itu masalah, biasa. Ya, itu biasa. Nah, jadi menurut saya, kenapa ini anggota-anggota dewan diam? Kenapa partai-partai politik mengiyakan? Nah, ini yang saya katakan, jadi rendahnya menurunnya indeks demokrasi kita itu partai-partai politik itu bertanggung jawab. Nah, rakyat harus cerdas. Jadi rakyat harus jeli. Nah, jadi kalau tadi dibilang bagaimana ini? Rakyat harus jeli, rakyat harus cerdas. Apakah partai-partai politik yang ada itu memperjuangkan hak kebebasan mereka berbicara, misalnya gitu? Kenapa kok rame-rame seperti setuju dengan pembungkaman? Ini kan setback, ini kan mundur gitu. Pak Kaban, ini kan tahapan pemilu sudah berjalan dan logikanya tidak mungkin surut. Nah, sementara banyak publik ragu dengan penyelenggara pemilihan umum ini, gitu. Nah, padahal publik biasa-biasa saja, gitu. Bukan juga karena publik cerewet, tapi informasi ketidakberesannya ini muncul dari misalnya tiba-tiba di media ada gugatan KPUD kepada KPU pusat, gitu, KPU daerah ke KPU pusat. Ini kan dari mereka sendiri. Nah, sementara kan tak mungkin mundur. Kemudian ada persoalan biaya yang anggaran pemilu yang masih belum jelas sampai sekarang. Nah, apakah ini juga karena ada obrolan yang ini obrolan warung kopi yang jelas landasan ilmiahnya jauh lah, tapi menggelitik, jangan-jangan semua ini memang sengaja muncul sehingga publik menyimpulkan tidak siap kita melaksanakan pemilu, kita tunda saja. Kira-kira gimana ini? Jadi begini, Bang Adi, jadi kita ini gini aja, ketika kita dijajah oleh kolonial, kita kan berpikir merdeka. Ya kan? Jadi ketika bangsa ini dijajah oleh bangsa asing, maka semua komponen berpikir bagaimana kita merdeka. Nah, sama saja. Nah, ketika misalnya ada fenomena-fenomena, ya, ada gejala-gejala bahwa penyelenggaraan ini kurang sehat, ya, penyelenggaraan ini kurang sip, nah gitulah kira-kira. Maka bukan pemilunya yang ditunda, pemilu harus tetap sesuai tahapan yang jadi proses harus tetap jalan. Nah,
Jadi artinya apa? Sistem harus jalan walaupun orang bisa berubah. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan ada suasana, saya kira di mana-mana suasana antara pusat dengan daerah terjadi tidak klop, tidak seirah. Itu menurut saya itu sebuah proses yang biasa. Tapi jangan ini dijadikan alasan. Ya, jadi bahasa saya tadi, orang kita dijajah aja mau merdeka, gitu kan? Nah, apalagi ini. Nah, proses pemilu itu adalah dalam rangka kita ingin mewujudkan bagaimana hari esok yang lebih bagus. Nah, karena dengan indeks demokrasi yang hari ini rendah, itu menunjukkan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, gitu kan. Nah, jadi kalau kita harus perbaiki itu. Nah, jadi bangsa yang dinamis, bangsa yang cerdas, dia harus mampu mengatasi masalah itu. Optimis ya, bisa berjalan pemilu ini dengan baik? Harus bisa. Jadi persoalan anggaran, ya, menurut saya anggaran tidak bisa dijadikan alasan, ya, untuk menunda-nunda pemilu. Nah, banyak jalan untuk mendapatkan dana pemilu itu. Jadi saya yakin, saya sangat yakin bahwa anggaran pemilu mau 100 triliun pun itu bisa tersedia. Persoalannya adalah sekarang ini bagaimana rakyat ini cerdas. Jangan kita menghabiskan biaya untuk demokrasi, tapi hasilnya adalah kebodohan, ya kan? Kemudian rakyat semakin hidupnya semakin tidak nyaman, hidupnya menjadi tidak happy, keadilan menjadi hilang, hukum menjadi permainan kepentingan-kepentingan. Nah, itu yang harus kita ini kan. Jadi rakyat harus cerdas. Nah, jadi kualitas penyelenggaraan pemilu juga harus, jadi dengan biaya yang mahal, bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu itu membuat orang merasa, wah, hasilnya memang top, orang yang tepat untuk bangsa ini. Kemudian ada perasaan bahwa ini betul-betul fair, ini betul-betul terbuka, orang betul-betul diberikan kesempatan. Nah, inilah yang harus kita ciptakan supaya bangsa kita ini kuat. Jadi demokrasi yang kita bangun itu, ya, jadi kembali lagi, demokrasi yang solid, persatuan kita makin kuat. Ya. Nah, kalau indeksnya menjadi rendah, berarti firqoh-firqohnya itu banyak. Karena dia nggak bisa mengatasi. Nah, tapi kalau demokrasinya tinggi, artinya perbedaan itu semua bisa diakomodir. Jadi demokrasi tidak boleh mengoyak kohesi sosial kita, ya? Tidak. Jadi harus memperkuat. Karena perbedaan itulah, ya, perbedaan itulah pintu gerbang kita untuk mencari titik-titik persamaan untuk persatuan Indonesia itu. Itu kalau saya melihatnya gitu. Baik, Pak Kaban. Nampaknya Pak Kaban ini masih tetap optimis, walaupun sempat nyaris tidak bisa ikut jadi peserta pemilu. Oh, Bung Adi, nomor 24 tuh An-Nur, bercahaya. Simbolnya kan bintang, kan itu kan. Ya, bintang tuh mencahayai Indonesia, gitu. Oke, Pak Kaban. Selamat ini atas Partai Umat yang akhirnya lolos menjadi Alhamdulillah. peserta pemilu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang turut mendorong supaya Partai Umat bisa ikut pemilu 2024. Baik, terima kasih Pak Kaban. Pemirsa, demikian tadi catatan seputar perkembangan indeks demokrasi kita dan perilaku politik kekuasaan. Nantikan bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.